Ali ibn Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ihfazu anni khamsa, jagalah dariku 5 hal ini. Falau raqibtumul ibla fi talabihinna la andaitumuhunna qabla an tudrikuhunna. Seandainya kalian mengendarai onta, sampai tua pun onta ini tak akan kalian dapat yang 5 ini. Apa yang 5 ini Bapak Ibu? Pesan Ali bin Abi Thalib kepada diri kita. Pertama, la yarzu abdun illa rabbah. Ini yang paling luar biasa. Jangan kau berharap kepada seseorang kecuali hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharap kepada manusia, lelahnya tak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Sama kayak di kantor ini, Bu. Nah, semua kalau berharap kita kepada atasan biar kita diperhatikan, sulit. Resiko orang yang berharap kepada manusia ada 4. Pertama, akan orangnya menjadi penjilat apapun ceritanya. Kenapa? Karena manusia itu yang menentukan nasib dia, menurut dia. Padahal semua nasib dan takdir Allah yang menentukan terhadap hamba-hambanya. Makanya cirinya itu. Ciri-ciri orang yang berharap kepada manusia pasti penjilat. Kadang-kalanya tak sama tipe dia, gaya dia sama kita dengan sama orang lain. Oh, kalau sama atasan Pak, luar biasa. Asalkan disuruh, siap. Oh, siap. Tapi kalau untuk yang lain, payah. Maka yarzu abdun illa rabbah. Jangan kau berharap kepada manusia selain kepada Allah. Makanya Muawiyah bertanya kepada Aisyah. Aisyah, tolong nasihati aku macam mana biar nyaman hidupku, tapi jangan panjang-panjang. Maka Aisyah berkata, manil tamasa ridha Allahi bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia tak suka dengan dia, maka Allah yang akan mencukupinya. Ngerti Pak? Kalau kita berbuat baik sesuai jalurnya, orang tak suka di lingkungan pekerjaan kita, biarkan. Yang penting yang kubuat baik menurut Allah, walaupun manusia tak suka dengan apa yang kulakukan. Kenapa? Karena bukan kau yang menentukan rezekiku. Makanya Muhammad, Pak, ada kawan-kawan kita ini pantang ganti kepala dinas, jantungan. Mak pindah bapak ni, mati aku. Ya kena, aduh, bapak ni kayak gini sama aku. Kalau sempat pindah dia apa lagi? Ini berarti kau bergantung kepada manusia. Berganti wali kota, mulai jantungan, takut dipindahkan. Gak usah, siapapun kepala dinasnya, siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, Allah yang menentukan masa depan kita, bukan mereka. Selesai. Saya termasuk begitu Pak. Di mana saya ceramah, siapapun bupatinya, saya ceramah seluruh jalurnya. Suka tak suka kau biarkan. Bukan kau yang menentukan aku kalau diundang. Suatu saat kalau tak kau undang aku, masih ada orang yang pengen undang aku, bukan kau. Selesai perkara. Itulah orang yang nikmat dalam menjalani hidup tanpa ada bergantung kepada orang lain. Sebaliknya, wa manil tamasa ridha an-nasi bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Siapa yang mencari ridho manusia, biar suka manusia, tapi marah Allah, sampai kapanpun kau tak bisa mengkayakan atau orang manusia itu mengkayakan. Tak bisa Pak. Macam mana pun awak menjilat sama orang, seberapa lama lah Bu? Ya kan? Berapa lama lah dia awak tengok suka tengok kita, dipuji-pujinya. Bundaku, Allah, Pak Haji, ayahanda, berapa lama lah kau tahan begitu, ya kan? Udah sampai dapat maumu, tak begitu lagi sikapnya. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tak boleh berharap kepada seseorang, siapapun dia. Suami Bu, kalau berharap kali Bu sama suami, sikit salahnya kecewanya sampai mati, tak pernah lupa. Inilah perempuan ini Pak. Perempuan ini kalau salah laki-lakinya, sampai kapanpun 2006 lakinya bersalah, 2021 masih ingatnya sampai sekarang. Itulah dia. Tapi kalau para laki-laki salah hari ini, besok dah lupa kita Pak. Entah apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena kita tak pernah banyak berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Kecewa Bu. Orang yang terlalu banyak berharap kepada makhluk, satu yang banyak risikonya. Kecewa. Nggak tahu aku mau menikah awak pikir berharap lawak dengan menikah dengan dia makin berubah rezeki awak, rupanya makin parah, merepet awak perempuan. Ya Allah, kalau tahu aku kayak gini nikah sama abang, nggak akan nikah aku sama banyak yang suka sama aku waktu garis luang banyak. Orang Pemprov ada, orang Pemko ada,
Tapi macam mana takdir Allah sama aku, abang nih jadi jodohku. Tapi nggak nyangka aku bang, dulu waktu gadis lengkap bang, cincinku ada, kerabu ada, nikah sama abang, habis semua. Allah, hilang harapanku yang selama ini kuimpikan, habis semua. Kadang-kadang luar biasa Bapak Ibu. Tengok kata Allah, walaupun benci manusia, kata Isa, walaupun benci manusia, yang penting yang kau buat itu adalah ketentuan Allah. Biarkan, karena Allah yang menentukan rezekimu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang pantas kita ingat selalu sebagai pedoman kehidupan kita. Dari Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma najalat bihi hajatun wa anjalahan nasa lam tusadda faqatuhu." Barang siapa yang menjalani kebutuhan dan menyampaikannya kepada manusia, maka kemiskinannya tak akan pernah tertutupi. Maksudnya apa? Mengadu awak susah sama orang, Bu, belum tentu yang kita adukan itu bisa menutupi kesusahan kita. Berapa banyak contoh, Pak? Banyak kita contohkan. Berapa banyak orang ngadu, Bu, karena susahnya. Berapa kali lah bisa kita tolong dia? Berapa kali? Ketiga kali udah muak kita tengok mukanya. Tapi pertama, tolonglah Bu, aku banyak kali masalah sama keluarga. Oh ya, apa yang bisa aku tolong? Sebenarnya bukan berharap aku, tapi kalau ada pengertianmu kau tolong aku. Oh ya, aku nggak minta, cuman cerita aja cerita. Kalau ngerti kau tolong. Kalau nggak ngerti kau berarti nggak ada lah perasaan kau berkawan. Berarti sama-sama juga meminta itu. Apalah katanya? Aku minta tolong kali, berharap kali aku bisa nolong kau. Pakai duit mula dulu. Ini contoh ini kan. Siapa yang menyampaikan kebutuhannya kepada manusia, maka belum tentu manusia yang kau minta tolong itu bisa menutupi kemiskinan. Berapa kali lah buat tolong? Inilah aku tolong sama kau ya. 2 kali lagi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi kau rupanya? Ini kedua kalinya, ini nilai terakhir. Dor terakhir, tak berakhir-akhir. Itulah tiap hari datang. Awak pun muak nengok muka dia. Kau aja pun, siapa lagi lah, kau lah kawanku, kawan-kawan. Ya, kau demi kawan, aku demikian. Jangan. Tapi apa kata Rasulullah? Fa in anzalaha billahi awsaqallahu bi'ajalin hajirin aw rizqi ajalin. Maka siapa yang mengadu permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang mencukupimu. Kadangkala rezekimu mendadak Allah berikan yang tanpa kau duga-duga. Makanya Bapak Ibu, risiko orang yang suka berharap kepada manusia dengan meminta-minta, semakin rendah kehormatan kita di hadapan dia. Begitu jadi orang kita, Pak. Mohon maaf, saya pribadi dulu, Bu, waktu kuliah, biarlah aku tak makan di kantin, biar jangan nampak kali berharap kepada kawan di bandari. Biarlah aku Pak nggak makan. Tapi begitu kita sekarang, oh dia dulu memang kayak gitu. Tapi kok begitu jadi orang kita, yang kaya ini, yang membantu kita, pasti mengucapkan apa yang pernah ditolongnya dari kita. Tahu kok mulai dari masuk pegawai, kita yang masukkan dulu. Minta tolong orang tuanya, masukkanlah aku dulu, di litbang anakku, honor-honor pun nggak jadilah. Udah jadi kau tengoklah. Udah naik sikit. Sebentar dari nol dulu kita yang masukkan itu. Cuma nggak mau cerita kita. Tapi udah diceritakannya, nggak mau cerita kita. Apa gunanya lagi? Ngomong ya, jangan berharap kepada anak. Sakit Bu, sakit. Udah awak kuliahkan, ya kan? Udah habis-habisan awak. Begitu menikah, bukan ditolong nyawa, sakit. Maka ibu laksanakan perintah Allah sebagai kebutuhan, kepatuhan. Jangan berharap balasan, karena mengharapkan balasan kepada manusia, sakitnya tak bisa digantikan. Menangis loh, Mak. Ya Allah, nggak nyangka aku nak ya. Waktu lajang-lajang kau baik kalau sama mama. Udah aku bilang sama kau jangan nikah sama dia. Lain Denny. Ya. Kalau nikah kau sama dia, nak, siapa yang nolong mama lagi? Ini yang salah orang tua. Ini bahasa orang tua, jangan begitu. Semata-mata anak datang berbangga diri, berarti aku yang nolong orang tua. Bukan Allah yang menolong kita, bukan manusia. Ya, jangan. Karena memang begitu. Orang tua pun begitu. Berharap kepada anak, tak pernah minta. Nah, orang tua tak pernah minta walaupun berharap kepada anaknya. Enggak pernah, Bu. Tapi orang tua indah bahasanya menyindir anaknya, biar ngerti anaknya ada. Macam mana di kampung, Mak? Begitulah namanya lah orang tua di kampung. Lancarnya, Mak. Macam mana mau lancar? Awak udah tua tak bisa kerja apa-apa. Cuman anak awak banyak. Banyak pun anak awak. Tak ada pengertiannya. Tak mungkin awak minta. Berdosa. Itulah. Tapi kata Ustaz pula, ceramah-ceramah orang itu perwiritan. Jangan kau berharap kepada anak. Jangan berharap kau kepada manusia.
Sama-sama siapa berharap lagi? Berharap sama Allah. Anak awak pun tak dibukakan dari rezekinya. Kadang-kadang anak pun ada rezekinya. Peliknya na'udzubillah. Ini cerita orang ini nak, bukan cerita kau. Cerita orang ini. Kalau merasa pula kau, jangan kau buat kayak orang-orang ini kan. Tapi kalau memang begitu kau buat, kau lah orangnya. Oh ya mak, iyalah orang. Mana pernah orang itu bilang, kau mikir kau ya, udah berapa banyak kau habiskan duit kau gara-gara kuliah kau. Sampai S1 kau. Berapa banyak dulu waktu kau kos 4 tahun di Medan sana. Per bulan kaya 400. Berapa uang air, berapa uang lampu. Tapi tak pernah ku ceritakan, ku ungkit-ungkit itu nak. Tapi itu aja dibilanginya. Enggak ku ungkit-ungkit katanya. Udah habis pahalanya itu. Jangan dibilang begitu. Mohon maaf kali saya. Habis. Resah. Resah. Resah kalau orang berharap kepada manusia. Yang kedua, ciri-ciri orang berharap kepada manusia selain penjilat apa? Suka memuji berlebihan. Turun. Orang begitu tengok, kenapa jadi begini kupikir kan. Jadi orang yang memuji berlebihan itu ciri-ciri orang berpangku tangan kepada seseorang, ya kan? Nggak usah. Jadi ada pula orang tak suka dipuji, ada pula orang suka dipuji baru dia ngerti, ada. Tapi model kita yang mengaji hari ini, dipuji tak dipuji samalah tingkah kita berbuat baik kepada seseorang. Jangan pula ketika dipuji Allah dia bisa punya. Kakak ku tengok ya Allah pagi ini luar biasa kakak ya. Ada aura-aura ahli surga itu, subhanallah. Macam dia panitia surga, tahu dia ahli surga kawan. Ya coba, jadi jangan begitu kali kita memuji. Saya kadang-kadang begitu Pak. Kalau ada ustadz acara-acara Pemprov, acara-acara Pemkap, kalau berdoa berlebihan, saya kadang-kadang malu kita dengar doanya. Terlalu banyak, terlalu berlebihan. Kenapa? Kau berdoa sama Allah, minta bukan kepada makhluk yang kau tujukan doamu. Sekarang banyak manusia begitu. Kenapa? Dipujinya manusia, ada yang diharapkannya dari dia. Nggak usah bohong. Setiap orang memuji kepada kita bu, ada harapannya. Makanya kalau bapak udah muji ibu, ngerti itu. Ya Allah deh, lain ku tengok. Udah, duluan. Anak, mama ku tengok ya Allah Rabbi, minta jajan nih, dipuji-pujinya ibu. Mama ini ya Allah baik kali loh. Dah, koyak limpul, ada. Bapak sama ibu, oh ya Allah bang, udah pulang abang. Rupanya bayar paket Shopee, belum dibayarnya karena coede. Apa? Coede. Apa nih? Iyalah, udah korban laku. Rupanya belum dibayarnya. Awak yang korban. Ya, udah datang abang. Koyak, ini kupikirkan. Rupanya lajada. Awak tengok keranjangnya udah kemana belanjanya. Memanglah perempuannya. Orang nengok-nengok aja kok, nengok-nengok, tapi pesannya juga 2 kan. Yang tengoknya 20, pesan 2. Karena pengalaman lah, makanya bisa aku menceritakannya. Itulah ada ciri-cirinya. Makanya nampak itu, orang yang suka memuji, berarti ada yang ditargetnya siapa yang dipujinya. Hati-hatilah. Nah, makanya orang berdoa pun Pak, saya kadang-kadang acara-acara resmi, malu saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hadir bersama kami Bupati kami ya Allah. Beliau ini orang baik ya Rabb. Ringan tangan ya Rabb, dermawan ya Rabb, dekat dengan ulama ya Rabb, lindungi dia ya Rabb, berikan keberkahan ke hidupnya ya Rabb. Aku dah tahu, aku target dia, tahu. Begitu habis doa, cair Ustaz, jong kata, enggak cair. Orang dipuji-pujinya pula bupati ini biar ada tambahan. Apa yang tambahan? Pahit, enggak cair. Itulah ciri-cirinya. Jadi kalau berharap, saya pribadi enggak bohong saya. Kadang-kadang awak tak yakin dikasihnya karena senang dengar ceramah awak, ditambahinya. Tapi banyak kali pun awak memuji sama dia, tak cocok dengan yang dipujinya. Kadang-kadang malu sendiri kita menerima pujian itu. Dibilangnya awak dermawan, padahal awak paling pelit di kantor ini. Dibilang, betul, apa gunanya itu? Kan malu sendiri kita itu. Ya kan? Aku langsung aja, karena udah jarang-jarang aku diundang kan. Aku nggak berharap. Kalau diundang datang, kalau enggak bisa kan. Tanya. Mengingatkan aku pula kan. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya